Halo Sobat Coachshop, We Code You Grow. lagi di channel kami, channel yang memberi manfaat bagi kalian semua. Dan pada sesi kali ini masih di sesi bedah buku. Dan pada sesi ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai salah satu buku, yaitu buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, teman-teman, buku ini merupakan salah satu buku yang dikarang oleh David Schwartz. Beliau merupakan seorang profesor sekaligus motivator yang cukup disegani di Amerika sana. Dan dari orang-orang yang membaca buku tersebut ada sebagian yang menjadi pengusaha sukses, pengusaha besar, dan ada juga yang menjadi motivator yang handal, tentunya dari membaca buku ini. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu bab 8. Pada bab 8 ini judulnya jadikan sikap Anda sebagai sekutu Anda. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, perkenalkan saya Imam, dan di hadapan kita sudah ada dua yang akan menemani saya di sini. Ada Kak Mifta dan ada Kak Vika ya. Oke, dari bab 8 ini apa nih yang bisa kita ambil dari, mungkin bisa dari Mbak Miftah dulu mungkin. Oke, nah kalau dari bab 8 ini yang aku baca itu kita harus jadikan sikap kita itu sekutu kita. Kalau semuanya kita lagi, kalau aku kan customer service nih ya. Nah itu kalau jawab telepon dari customer itu nadanya harus yang kelihatan ceria gitu, kayak melambangkan kalau saya tuh suka loh Anda telepon, saya senang Anda telepon gitu kan. Ada nih nada-nada yang bikin kayak males gitu, halo kak, atau kita hai gitu. Kita harus lebih kayak ceria aja. Terus sama kita itu sebenarnya bisa baca pikiran orang lain dari sikapnya mereka. Itu terlihat nih dari sikapnya Mas Imam, Mbak Vika ini dari gerak-gerak tubuhnya itu gimana gitu. Jadi bisa terbaca kalau kalian tuh nyaman apa enggak gitu sebenarnya gitu. Kalau dari aku sendiri sih, cara kita berpikir tuh terlihat melalui kita bertindak. Jadi setiap tindakan kita itu tuh seperti cerminan diri. Jadi misal tuh kalau kita bermalas-malasan, ya berarti sikap kita tuh juga malas itu. Jadi jangan sampai sikap yang bermalas-malasan itu hilangkan, diganti kayak sikap yang semangat gitu, antusiasme. Jadi nanti cerminannya ya itu Kayak lebih positif gitu ya. Iya benar. Oke, berarti kita harus memiliki sikap aktif yang untuk mencapai suatu goal dalam hal apa saja, termasuk mungkin dalam pekerjaan kita, atau berhubungan baik dengan teman kita, atau bersahabat dengan berhubungan dengan pasangan gitu ya. Iya benar. Terus dari jadikan sikap Anda sekutu itu kita harus menumbuhkan 3 sikap. Yang pertama itu ada tumbuhkan sikap yang aktif, terus penting, dan pelayanan lebih dahulu. Jadi kayak waktu SMA itu ada pasti teman-teman dapat pelajaran sejarah kan. Nah pas itu gurunya itu kayak menjelaskan pelajaran sejarah itu yang pertama tuh semangat, tapi lama-lama pasti membosankan, kayak membuat kita itu kayak tidur, mungkin ngobrol juga sama yang lain gitu. Nah jadi tuh bagaimana cara kita untuk belajar sejarah itu biar kita tuh nggak membosankan ya. Kita tuh yang pertama harus antusias dulu gitu, biar nggak membosankan gitu. Oh, berarti diawali dari diri sendiri dulu ya, harus antusias dulu. Berarti kalau kita punya antusias itu, kita berbicara itu lebih enak gitu ya, didengar oleh orang lain, karena kita punya antusias gitu, seperti yang diibaratkan menjadi guru tadi ya. Iya benar. Oke, kalau Mbak Miftah sendiri pemahaman aktif di buku ini seperti apa sih? Kalau aktif tuh kita lebih, kalau menjelasin sesuatu nih, kalau di pelajaran sejarah itu kan kebanyakan guru itu cuma jelasin dari baca buku doang ya, ya. Iya. Nah itu mungkin kita lebih ke apa ya, kita mungkin bisa dari visualnya, atau bisa dari foto-fotonya, atau ada video dokumentasinya gitu. Jadi untuk mahasiswa atau untuk pelajar itu jadi lebih excited nih sama yang dijelaskan, sama yang jelasin itu, yang cara jelasinnya itu juga harus semangat. Kalau yang jelasin cuma duduk aja, itu mungkin kita bakalan kayak bosen gitu sih.
Oke, kalau aku sih ya nangkapnya dari pembelajaran tadi, guru itu memiliki sebuah goal. Guru ya secara umum seorang guru itu kan goalnya untuk supaya menjelaskan supaya muridnya itu bisa paham, dan itu perlu konsentrasi yang cukup dan perlu kreativitas bagi seorang guru untuk menjelaskannya kepada murid sehingga murid dapat bisa secara paham gitu ya, secara paham dan lebih enak didengarkan gitu ya. Dan itu termasuk dalam bagian aktif juga. Oke, selanjutnya ke tadi sudah aktif. Tadi ada 3 bagian ya. Tadi apa aja? 1 aktif, 2 mementingkan Sikapnya kita. sikap diri kita. Nah, itu seperti apa sih? Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke sikapnya aku dulu gitu ya. Iya. Gimana caranya aku menghormati orang lain, gimana caranya diri aku bersikap ke orang lain gitu. Bisa mungkin aku harus bersikap positif nih ke orang lain gitu, agar aura atau yang di sekitarnya itu juga positif. Kalau akunya negatif atau marah-marah itu kan pasti kayak suasananya itu pasti langsung kayak hitam abu-abu, lebih ke muram-muram gitu sih, lebih ke sikapnya aku aja, lebih bawa ke arah yang positif gitu. Kalau dari Mbak Ika, Kalau dari aku sih sikap yang penting itu ya kita bagaimana cara menghormati orang lain, terus bagaimana caranya kita tuh kalau misal ada sesuatu yang penting, kayak misalnya contohnya tuh kayak guru atau dosen menjelaskan ya kita dengarkan secara baik, enggak malah ngobrol ataupun tidur gitu. oke, ini menarik ya. Kalau saya dari penangkapan 2 pendapat tadi ya, kita harus mementingkan diri sendiri. Dalam hal itu kita harus paham bahwa untuk kita bisa dianggap penting itu harus kita juga harus mementingkan orang lain juga, supaya kita punya nilai di hadapan orang lain. Misalnya kita harus, karena kita ingin terlihat penting gitu ya, kita mementingkan diri sendiri gitu ya, kita harus aware kepada orang lain. Jadi kita harus humble misalkan, seperti itu, supaya orang lain itu juga aware juga kepada diri kita. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Tadi aktif, pentingnya mementingkan diri sendiri, pentingnya sikap pribadi gitu ya, ya yang sama terakhir itu pelayanan. ya Iya, pelayanan rasa yang lebih penting. Nah, dari buku tersebut itu udah dijelaskan tentang pelayanan. Nah, seperti apa sih pelayanan yang dimaksud itu? Mbak Irsa dulu deh. Oke, nah kalau dari pelayanan lebih dulu itu kita harus kayak ada orang datang nih, kita layanin dulu dengan sepenuh hatinya kita. Soalnya kalau dianya datang pakai marah-marah atau mungkin sikapnya kurang baik, kalau kita hadapinya dengan sikap yang baik atau kita ramah, itu pasti dia bakalan kalem sendiri gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau dari aku sih, pelayanan itu yang dimaksud adalah melayani dalam hal apapun, termasuk kita dalam menjalankan bisnis dalam korporasi atau perusahaan gitu ya. Kita untuk bisa mengembangkan bisnis kita atau mengembangkan perusahaan itu, kita harus mementingkan pelayanan bagi customer atau klien bisnis kita. Nah, itu penting sekali pelayanan, dan itu tidak terlepas dari yang tadi, aktif dan mementingkan sikap pribadi gitu ya. Karena untuk mencapai goals supaya bisnis itu berkembang dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan dari perusahaan itu, maka kita akan harus aktif, salah satunya dalam hal pelayanan itu. Gitu ya. Kita untuk mencapai goals
itu kita harus mementingkan sikap yang aware atau humble atau memperhatikan keinginan customer kita, gitu ya, salah satunya. Itu sih dari pandanganku. Kalau menurut aku sendiri sih dari buku ini tentang sikap tentang mengutamakan pelayanan. Jadi misalnya kalau aku ingin menghasilkan uang, ya aku tuh harus kayak bekerja terlebih dahulu. Misalnya itu kayak misal kita punya pencucian mobil atau motor ataupun yang lainnya boleh lah. Jadi tuh kayak yang pertama kita tuh harus ya membersihkan kaca ataupun mobilnya kita cuci yang bersih. Nah berarti tuh kita tuh melayani customer itu dengan baik gitu. Jadi akhirnya kita menghasilkan uang sesuai apa yang kita kerjakan. Terus utamakan pelayanan dan uang dengan, jadi tuh kayak bagaimana kita melayani orang tuh nanti uang akan datang sendiri ke kita gitu. Terus sikap mendukung pelayanan juga memberikan hasil yang sangat penting. Jadi di dalam satu pekerjaan itu bisa nanti tuh kayak apa? Yang pertama itu kayak mempererat hubungan antara atasan sama karyawan. Terus yang kayak hubungan ke customer gitu juga bisa. Benar. Terus dalam buku ini juga disebutkan cara bagaimana untuk menumbuhkan kayak tentang sikap untuk menuju sukses. Jadi tuh kayak pelayanan kita nanti maksudnya bagaimana nanti kedepannya kita untuk sukses. Nah yang pertama itu tuh nanti tuh kita harus menggali lebih dalam apa sih mau kita. Nah bagaimana sih cara kita untuk menghasilkan uang itu. Terus yang kedua kita tuh harus bersemangat. Jadi kayak yang pertama ya pagi yang kita lakukan adalah ya senyum. Terus jabat tangan yang seperti pagi kita lakuin. Terus yang ketiga kita tuh harus menyiarkan hal-hal baik. Jadi ya contohnya misal ya kemarin aku udah dapat 5 customer gitu. Misal ya kita berbagi menyiarkan berita-berita baik itu mungkin sesama teman pekerjaan ataupun ya orang tua ataupun yang lain juga boleh. Terus kita juga harus menumbuhkan sikap maksudnya sikap ya untuk orang. Contohnya ya mengerjakan kayak memperlihatkan penghargaan pada setiap kesempatan. Jadi tuh kayak ini loh kerja itu tuh kayak gini. Terus panggil, misalnya kayak aku manggil Mbak Nita itu ya kita panggil namanya, jangan hanya kak. Ya, jangan hanya hari gitu aja ya. Itu sih menurutku dari buku ini. Mungkin buat Mas Imam ada kesimpulan yang lain? Ada sih, kalau aku menyimpulkan secara umum, secara semuanya gitu ya. Kalau sebelum kita menerapkan aktif, terus mementingkan sikap pribadi, kemudian pelayanan, itu kita harus menentukan dulu goals kita seperti apa. Kemudian kita harus memperkuat tekad kita untuk sampai ke goals tersebut. Seperti ibaratnya misalnya saya disuruh mengantar makanan ke suatu tempat, tapi ternyata tiba-tiba hujan. Nah itu kan timbul dari saya kekhawatiran, wah nanti kalau basah gimana, wah nanti kalau demam gimana karena kehujanan gitu kan. Nah, dalam hal itu ada faktor internal dan eksternal. Kalau eksternal kan seperti hujan tadi atau hujan atau demam tadi. Terus kalau internal itu kan tekad, perbuatan yang ada di diri pribadi gitu. Nah kalau saya punya tekad yang kuat,
sebagai program internal saya, hujan badai pun kita akan melaluinya dengan sekuat tenaga gitu. Dan gimana cara melaluinya? Ya kita harus berpikir secara secara kreatif gitu, secara kreatif. Nah, karena saya sudah punya tekad yang kuat dan punya goal supaya makanan itu sampai pada tujuan, dan bertepatan waktu itu hujan, bahkan daun pelepah pisang itu bisa menjadi payung saya gitu. Dan itu merupakan pemikiran kreatif, salah satu pemikiran kreatif. Itu karena punya tekad yang kuat dan pemikiran kreatif itu muncul, maksudnya gitu. Dan dalam hal mencapai goals itu harus memiliki sikap aktif, kemudian ada orang penting, kemudian pelayanan. Nah, dalam mencapai goals itu, dalam mencapai semua goals secara umum ya, kita harus memiliki sikap aktif. Aktif yang bagaimana? Aktif yang mendukung untuk mencapai goal tersebut. Seperti halnya yang mengajar tadi kan goalsnya untuk supaya murid itu paham. Nah, karena misalnya saya sebagai guru ya, karena saya goalsnya supaya murid saya paham dan maka saya harus aktif, harus lebih aware kepada teman-teman, kepada siswa saya misalnya gitu. Dan harus memiliki sikap kreatif untuk mencapai hal tersebut. Terus mementingkan sikap pribadi. Nah, karena saya mementingkan sikap pribadi, maka saya harus mementingkan pribadi orang lain juga, supaya orang itu juga mementingkan saya gitu kan. Maka saya harus memahami orang tersebut. Misalnya dulu ada cerita, ada seorang laki-laki yang cukup berparas tampan, terus wangi gitu ya, kaya pun, tapi nggak ada temen. Terus ada temennya, kok kamu nggak pernah, terus ada orang lain, kok kamu sendiri mulu sih mas gitu. Ternyata ditelusuri orang itu dia dekat ke orang itu selalu mengunggulkan dirinya tanpa berpikir untuk tanpa memperhatikan orang lain gitu, mengunggulkan dirinya tanpa memperhatikan orang lain. Misalnya dia menceritakan pribadinya secara terus menerus tanpa obrolan timbal balik yang berbeda dengan lawan bicaranya gitu. Dia tidak memperhatikan itu. Nah, itu dari memperhatikan sikap pribadi, Kemudian pelayanan. Nah, pelayanan itu juga penting. Kita harus melayani dalam hal apapun, dalam setiap goals kita gitu ya. Termasuk dalam hal mengajar tadi. Kita harus memberikan pelayanan secara aktif, memberikan sebuah aktivitas mengajar yang enak, yang sekiranya enak untuk didengarkan oleh murid-murid kita gitu. Kira-kira begitu. Nah, mungkin sebelum ditutup ada pendapat lain dari Mbak Vika dan Miftah. Oke, mungkin kalau menurut dari aku sendiri sih untuk penjelasan dari buku ini udah cukup sih, semuanya udah dijelaskan dari Mas Imam, Mbak Miftah ataupun saya sendiri. Itu sih. Mungkin dari Mbak Miftah mau ada yang ditambahin? Oke, kalau dari aku sendiri 3 hal ini yaitu aktif, ada orang penting sama pelayanan itu harus ada buat kita itu sampai ke tujuan kita, sampai kita ke goals kita. Itu adalah kayak jalannya kita gitu loh buat ke goals gitu sih. Oke, udah berapa menit? Udah 5 menit. Udah lumayan lama ya, dan waktu kita terbatas.
Oke, kita tutup dengan kesimpulan. Saya kira kita sudah dari pendapatnya Mbak Vika dan Mbak Miftah tadi sudah cukup lengkap dan cukup bisa menjadi gizi bagi kita semua. Jadi berat sayur itu udah ada wortelnya, kemudian habisnya udah ada, terus kuahnya juga udah ada, tinggal gimana kita menikmatinya supaya menjadi gizi bagi kita semua. Oke, tiba waktunya kita tutup. Tapi sebelumnya saya mau merekomendasikan buat sobat bisnis Coach Shop semua, kita Coach Shop sebagai toko retail yang menyediakan alat-alat bisnis yang menunjang bisnis teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mengembangkan bisnis lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi, maka jadikanlah Coach Shop sebagai partner kalian, karena Coach Shop We got you grow. Oke, kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu lagi tentunya dengan orang yang berbeda, dengan bahasan yang berbeda, tapi masih kemungkinan masih dalam sesi bedah buku. Kami undur diri, saya Bimo sebagai moderator dan Mbak Miftah dan Kak Vika juga undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, sampai